Oke, alhamdulillah profit ya. Nah, Your attention please. Passenger of Lion Air on flight number. oke Bang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Sinya Trading. Jadi bagi kalian yang baru gabung, gue ucapin selamat datang. Entah itu nongol di beranda kalian atau gimana ya. Dan gue ucapin terima kasih banyak bagi kalian yang udah nge-subscribe channel gua dan nungguin video dari gua. Jadi di video kali ini gua mau trading dengan cara menganalisa candlestick ya. Bagi kalian yang masih belum paham bagaimana cara trading di binomo, kalian bisa tonton video pertama gua ya, linknya udah gua taruh di deskripsi. Dan bagi kalian yang masih belum bisa buat analisa, kalian bisa trading menggunakan signal trading. Contohnya ada di video gua juga ya, linknya juga udah gua taruh di deskripsi. Menurut gua itu rekomen banget bagi kalian yang belum bisa analisa, karena kalian trading hanya tinggal mengikuti arahan dari signal. Di video kali ini gua mau trading dengan cara analisa candlestick ya. Mungkin gua open posisi cuma satu kali ya. Yang penting kalian eh, ilmunya kalian serap, kalian pahami gimana caranya. Jadi mungkin habis nih gue fokus buat analisa candlenya dulu. Di akhir video bakal gue jelasin alasan gue open posisinya dan basic trading menggunakan analisa candlestick, biar kalian gak kebingungan lagi dengan video gue selanjutnya kalau gue trading menggunakan analisa candlestick lagi ya. Karena di video ini gue jelasin basic trading menggunakan analisa candlesticknya. Kita fokus ngelihat pergerakan arah candlenya dan juga menganalisa candlesticknya. Di akhir video nanti bakal gue jelasin kenapa alasan gue open posisinya dan basicnya, biar kalian gak kebingungan. Oke, kita fokus analisa candlestick dulu ya. Oke, alhamdulillah profit ya. Nah, jadi di sini gua mau ngejelasin alasan gua kenapa gua OP buy, dan gua jelasin basic cara kalian kalau mau trading pakai analisa candlestick. Jadi biar di video selanjutnya nggak ada lagi kebingungan dan gua enak tinggal open posisi aja ya. Eh, jadi kalau kalian mau
trading dengan menggunakan analisa candlestick, yang pertama kalian tuh harus bisa membaca arah harga candlestick. Jadi setiap candlestick yang terbentuk ini mempunyai arah harganya masing-masing. Nah, bagi kalian yang mau belajar membaca arah harga candlestick, kalian bisa gabung ke grup VIP gua ya. Syaratnya ada di bawah, sudah gua taruh di deskripsi, tinggal kalian baca. Di sana kalian bakal dapat PDF candlestick. Kalian bisa menghafal arah harga candlestick ya. Jadi itu basic-basicnya kalau kalian mau trading menggunakan analisa candlestick. Yang pertama yang pasti itu kalian harus bisa membaca arah harga candlestick. Nah, kalau kalian udah bisa membaca arah harga candlestick, sisanya gampang. Yang kedua, kalian tuh harus memperhatikan support dan resisten, karena support dan resisten ini adalah kunci market. Itu nggak bisa lepas, analisa itu nggak bisa lepas dari support dan resisten. Walaupun analisa kalian benar, misalkan analisa kalian ini bakal turun, tetapi dia nggak mampu nembus support atau titik paling rendahnya, maka analisa kalian yang bakal turun tadi bakal berbalik harga, maka candle itu akan naik karena kekuatan support dan resisten ini nggak ada yang bisa ngalahkan. Jadi yang kedua itu ya, yang pertama kalian harus bisa dulu baca arah harga candle. Yang kedua kalian harus memperhatikan support dan resisten, karena kekuatan support dan resisten nggak ada yang bisa ngalahin. Yang bisa ngalahin kekuatan support dan resisten yaitu cuma tren. Maksudnya tren gimana bang? Nah, ini kan kayak gimana ya contohnya, bentar ya gue cariin ya. Nah, anggap aja di sini. Nah, di sini ini kan trennya kuat turun. Walaupun analisa kalian ini bakal naik, tetapi trennya kuat turun, maka candle yang terbentuk tetap turun, tetap candle merah karena trennya kuat turun. Analisa dapat dikalahkan oleh support dan resisten, sedangkan support dan resisten tidak bisa dikalahkan oleh apapun kecuali dikalahkan oleh tren. Ingat ya, itu poin-poinnya. Dan yang ketiga, yang pertama tadi, kalau kalian mau trading menggunakan analisa candlestick, kalian harus bisa baca arah harga candle. Yang kedua, kalian harus memperhatikan support dan resisten. Yang ketiga, misalkan nih analisa kalian bingung, terus support dan resisten kalian juga bingung nih, misalkan trennya kuat turun. Nah, yang diperhatikan itu adalah pergerakan candlenya. Misalkan kayak gini, grafiknya kan turun naik nih, udah kelihatan grafiknya itu nggak kuat naik, maka open sell. Nah, kalian bisa open posisi itu dengan melihat kekuatan dorongan dan tekanan candle. Tapi gue saranin kalau kalian mau trading menggunakan analisa candlestick, yang lebih bagusnya itu di market yang sedang doji. Maksud doji itu gimana? Yaitu yang marketnya kayak turun naik gitu. Kalau yang marketnya ada tren kayak tadi, misalkan tren kuat turun, lebih baik kalian open mengikut tren aja, yaitu open sell. Nah, itu ya. Terus itu basic-basicnya ya. Yang pertama kalian harus bisa baca arah harga candle. Yang kedua kalian harus memperhatikan support dan resisten. Yang ketiga pergerakan candle juga diperhatikan. Itu aja sih dulu kalau basic-basicnya ya. Nah, kalau cara tradingnya, kalian tuh lebih enaknya tuh trading dengan waktu tradingnya tuh 1 menit, di time frame 1 menit ya. Nah,
dan kalian tuh harus memperhatikan candle di wilayah informasi dan konfirmasi. Nah, trading analisa candlestick ini membutuhkan waktu 5 menit ya buat analisanya. Jadi kalian trading dengan analisa candlestick ini, kalian tradingnya selama satu periode. Satu periode itu gimana bang? Cara melihat satu periode itu kalian tinggal besar atau kecilkan ini grafik ini. Nah di sini kan ada timbul waktu tuh yang 9 lewat 9 PM sampai 9 lewat 5 PM, 9 lewat 5 sampai 9 lewat 10. Nah satu periode itu yaitu selama 5 menit ini. Jadi dari 9 PM sampai 9 lewat 5 PM itu disebut satu periode. Satu periode itu yaitu selama 5 menit. Jadi kalau time frame-nya 1 menit, artinya satu candle yang terbentuk ini selama 1 menit. Jadi selama 5 menit itu ada 5 candle. Nah, setelah kalian mengetahui satu periode itu, kalian harus mengetahui di mana wilayah informasi dan di mana wilayah konfirmasi. Wilayah informasi yaitu wilayah informasi ini yaitu candle pertama dan kedua. Itu kan ada waktu tuh pukul 9 PM sampai 9 lewat 5 PM tuh kan satu periode. Nah, selama di sana tuh ada terbentuk 5 candle ya. Jadi pukul 9 PM itu akhir periode sebelumnya. Jadi setelah satu candle setelah pukul 9 PM itu yaitu candle pertama. Nah, candle pertama dan candle kedua ini itu wilayah informasi, sedangkan candle ketiga dan candle keempat wilayah konfirmasi. Dan di 9 lewat 5 PM itu wilayah eksekusinya, termasuk wilayah konfirmasi juga. Nah, jadi setelah kalian bisa baca arah harga candle, terus kalian memperhatikan support dan resistance beserta pergerakan candle, kalian tuh harus memperhatikan ini juga, yaitu periodenya. Kalian harus ubah di kelipatan 5 dulu. Nah ini kan bisa juga kelipatan 2. Kalian harus ubah dulu ke kelipatan 5 dulu, yaitu trading dalam satu periode. Nah, setelah kalian ubah dalam satu periode ini, kalian harus memperhatikan wilayah informasi, wilayah konfirmasi. Jadi di wilayah informasi kalian tuh baca informasinya apa, dan wilayah konfirmasi kalian harus tahu juga konfirmasinya apa. Dan di periode akhirnya tuh disitulah kalian open posisinya. Nah, jadi gua jelasinnya kenapa gua tadi open buy, karena candle yang pertama yaitu candle bearish dengan body besar, sumbu di atas, informasi arah harganya penurunan. Candle kedua candle bullish dengan body kecil, sumbu di atas, infonya kenaikan. Dan kita lihat konfirmasinya. Jadi informasi pertama penurunan, informasi kedua kenaikan. Kita lihat konfirmasinya. Di sini terbentuk support ya. Jadi kita lihat apakah candle konfirmasi ini mampu menembus support atau tidak. Kalau tidak, maka open buy. Karena apa? Analisa kita tuh walaupun udah benar bakal turun, kalau nggak bisa nembus support maka dia akan naik. Kayak di sini contohnya candle konfirmasi yang pertama kan kenaikan. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya. Informasi pertama kan penurunan, informasi kedua kenaikan. Terus kita baca lagi candle konfirmasinya. Konfirmasi yang pertama adalah kenaikan karena yang terbentuk candle
bullish. Nah, kalau di wilayah konfirmasi itu kalian tinggal lihat warna candle aja. Konfirmasi yang pertama kenaikan karena yang terbentuk candle bullish. Konfirmasi kedua juga kenaikan karena yang terbentuk candle bullish body besar, mempunyai sumbu di bawah ya. Jadi arah harga itu nggak kepake lagi kalau udah di wilayah konfirmasi. Kalau udah di wilayah konfirmasi itu kalian tinggal lihat bodinya aja, yaitu membawa perintahnya kuat naik atau kuat turun. Dan di sini perintahnya kuat buat naik, makanya di akhir periode tadi aku open buy. Itu alasannya ya. Informasi pertama, walaupun informasi pertama penurunan, informasi kedua kenaikan. Konfirmasi pertama kenaikan, konfirmasi kedua kenaikan, sangat mendukung buat naik, makanya aku open buy. Dan di sini kan di candle konfirmasi yang pertama dan kedua berusaha untuk turun, ternyata dia nggak mampu buat nembus support, makanya mensisakan sumbu dan dia akan berbalik arah harga. Dan dia berbalik arah harga yaitu naik, makanya aku open buy. Dan di sini tadi kita profit. Jadi mungkin sampai sini dulu ya video kali ini. Mohon maaf bila penjelasan gua masih terbata-bata atau masih kurang dipahami oleh kalian ya. Kalian bisa kalian bisa ulang-ulangin aja nontonnya, bisa kalian pahami. Yang penting kalian udah tahu dulu basic-basicnya kalau mau trading menggunakan analisa candlestick. Itu dulu ya, sampai sini dulu, mohon maaf banget. Dan bagi kalian yang mau belajar bisa gabung ke grup VIP gua gratis. Kalian bisa baca arah harga candlenya. Gue ingetin hati-hati ya kalau ada segala tindak penipuan gitu kayak titip dana, atau kalau ada yang mengatasnamakan gua atau channel gua ya, karena gua cuma punya akun Instagram dan Telegram cuma satu yang di deskripsi itu aja udah gua sediain. Sisanya kalau ada itu akun fake ya. Dan gua nggak punya akun medsos yang lainnya seperti Twitter, Facebook, Line dan lain-lain. Gua cuma punya akun medsos itu aja. Sekian dulu ya. Jadi di next video gua bakal trading menggunakan analisa candlestick lagi. Kalau kalian bingung, kalian bisa ulang-ulangin aja dulu video yang gua ini.